Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus peserta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 September 2020, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah, agar supaya kita mendapatkan pahala bagaikan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Kita tidak beranjak dari tempat di mana kita melaksanakan sholat subuh hingga terbitnya matahari. Kita gunakan dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian. Harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 131. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala Isa mazharul kudratir robbaniyah. Isa mazharul kudratir robbaniyah, artinya Isa diciptakannya Isa gitu ya. Diciptakannya Isa tanpa bapak gitu. Diciptakannya Isa tanpa bapak merupakan mazharul kudrah, merupakan mazhar, fenomena, bukti al-qudral ilahiyah, kekuasaan Allah yang maha, kekuasaan Allah ya, yang maha hebat ya. Kekuasaan Allah menunjukkan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah judul ayat yang akan kita bahas tafsirnya. La tazalu suratul karimah, suratu Ali Imran, tatahaddatsu an hayati Sayyidil Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. La tazalu, masih terus berlanjut, al ayat al karimah atau as-surah al karimah, surah yang mulia yaitu surat Ali Imran, masih terus berbicara tentang kehidupan, an hayati Sayyidil Masih, tentang kehidupan ya. As-Sayyid artinya pemimpin, penghulu. Al-Masih yaitu Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam. Wa da'watihi wa risalatih, masih terus berbicara tentang dakwahnya Isa, wa risalatih, dan kerasulannya Nabi Isa ya. Allah pilih Nabi Isa sebagai hambanya dan rasulnya yang menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaumnya gitu. Wa ma rafaqa dzalik, dan ayat atau surat ini pun masih terus berlanjut berbicara tentang ma rafaqa, yang menyertai itu, yang menyertai dakwah dan risalahnya Nabi Isa, min ahdasin wa atwar, dari kejadian-kejadian yang dialami oleh Sayyidina Isa bin Maryam, yang kesemuanya itu gitu, yang kesemuanya itu tadullu ala qudratillahil wahidil qahar, yang kesemuanya itu menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Wa ayyadahu bil mu'jizatil bahirah, dan Allah menguatkan,
Allah menguatkan, membenarkan gitu, menguatkan, membenarkan, merekomendasikan Nabi Isa itu dengan mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa yang sangat al-bahirah, yang sangat nyata. Kalau mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa. Litakuna, mukjizat yang Allah berikan kepada Isa ini menjadi burhan, menjadi bukti. Ini bukan hanya mukjizat yang diberikan Allah pada Isa, semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul semuanya itu menjadi burhan, menjadi tanda dan bukti al-qati' kaburhanin qati'in, ya. Jadi bukti yang pasti atas sidqi dakwati, kebenaran dakwahnya Nabi Isa gitu ya. Artinya yang didakwahin, yang diajak Nabi Isa itu benar. Emang Allah yang suruh gitu. Kata Allah, buktinya saya kasih mukjizatnya. Jadi mukjizat itu pembenaran, itu pembenaran dari Allah kalau dia itu benar-benar Rasul dan Nabi Allah, pembenaran, rekomendasi. Kalau sekarang SK surat keputusan. Kan surat keputusan itu datangnya dari yang atasan, yaitu Allah. Allah bilang, Allah katakan dia memang benar-benar Rasulku. Apa yang disampaikan itu benar. Kira-kira begitulah arti daripada mukjizat. Kalau zaman sekarang mungkin SK. Lurah ngaku lurah di suatu kampung, penduduk tersebut nggak akan begitu percaya kalau kagak ada SK dari yang mengangkatnya sebagai lurah. Camat ngaku camat nggak akan diakui oleh penduduk setempat kalau nggak ada SK dari yang atasannya. Nah, seakan-akan mukjizat ini SK dari Allah, menunjukkan atas benar dakwahnya dan kerasulannya, itu mukjizat. Sihhati risalatih, benar dia sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Nah itu. Namun sangat disayangkan gitu. Namun kan akan tetapi, walaupun mukjizat yang membenarkan tentang kerasulan Isa sangat disayangkan, ya. Wa ma'a kullil barahini wal mu'jizati sati'ah, namun sangat disayangkan walaupun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan ini kepada Isa sangat jelas, namun sangat disayangkan tadarobat fihil aro. Kalau mukjizatnya itu banyak, bukti dan dalilnya banyak, udah kagak bisa ditolak kan gitu. Namun sayang, tadarobat fihil aro, banyak pendapat-pendapat di kalangan mereka gitu ya. Kalau orang yang beriman sih udah langsung. Namun banyak sekali pendapat-pendapat, wahtalaf fihil ahwa. Ya, nah ini tentu beda-beda pendapat, tidak apa nih ya, tidak satu pendapat, masing-masing punya kepentingan ini. Al-ahwa itu kalau zaman sekarang ini ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok ya. Seandainya percaya Isa sebagai Rasulullah, nanti kepentingannya terusik gitulah, kira-kira begitu. Oleh karena banyak kepentingan di kalangan mereka, ya, ikhtalafa fihi nas ikhtilafan kabira. Terjadilah ya ikhtilaf, beda-beda pendapat yang sangat besar di kalangan mereka. Wa ghalau fihi guluwan fahisan, dan ada yang keterlaluan itu. Ada yang, jadi bisa disimpulkan beda-beda pendapat walaupun sedemikian banyak bisa disimpulkan dengan dua perbedaan pendapat yang sangat bertentangan, bertolak belakang gitu ya. Ada dua pendapat yang sangat bertolak belakang tentang Isa ini, masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Walau ada yang kelompok pertama atau
bedaan pertama yang ghalau fi guluwan fahisan, memuji, ya, memuji Nabi Isa dengan pujian yang melampaui batas. Jadi banyak pendapat, tapi bisa disimpulin pendapat itu cuma dua. Yang pertama adalah pendapat yang memuji Isa dengan pujian yang melambung, melampaui batas. Gitu. Nah, bagaimana mujinya? Yaitu orang-orang Nasrani. Faminhum man rafa'ahu fawqa manzilati. Ngangkat Isa di atas kedudukannya yang sesungguhnya. Allati bawahullahu iyah. Yang memang Allah Ta'ala berikan Nabi Isa. Nabi Isa kan diberikan Allah kedudukan yang tinggi, tapi dilebih-lebihin sama dia, di atas daripada kedudukan yang Allah kasih. Kan Allah kasih kedudukan Nabi dan Rasul gitu ya. Itu kedudukan yang Allah kasih, kan berarti kedudukan tinggi, tapi dia tinggiin daripada itu. Nah, berarti melampaui batas ini. Nah, fakhala'a alaihi sifatul uluhiyah. Khala'a alaihi sifatul uluhiyah artinya Nabi Isa disifati dengan sifat ketuhanan. Jadi bukan hanya Rasul nih, Tuhan. Nah, itu kan berarti ngelebihin namanya. Dia puji dengan pujian yang melebihi. Jadi Tuhan, ya. Wa za'ama annahu wallah. Ya. Za'ama, kelompok pertama ini za'ama menyangka, ya, kalau Isa itu adalah Allah. Ya. Nah, iya. Kalau Allah berarti Tuhan Bapa gitu, ya. Au annahu ibnullah, atau ada lagi kelompok mengatakan bukannya Tuhan Bapa, Tuhan Anak gitu. Tapi kan dua-duanya Tuhan juga, ya, walau Bapa sama anak ya Tuhan lah. Walaupun dibilang anak Tuhan, berarti ngangkat melebihi daripada kedudukan yang benar, baik dikatakan Bapa ataupun anak. Siapa itu yang ngangkat Nabi Isa, muji-muji Isa berlebihan? Yaitu kelompok Nasara. Nah, kemudian kelompok kedua nih, wa minhum man anzalahu ila asfali sapilin. Ada kelompok kedua yang nurunin, kalau yang tadi kan ninggiin Isa di atas kedudukannya yang benar. Ada lagi yang nurunin, menghina sehina-hinanya, sehingga Isa diturunin ila asfali sapilin, ke yang paling bawah gitu, ya. Faja'alahu ibnu zina, ya. Dijadikan Isa itu anak zina gitu. Anak zina, anak hasil hubungan gelap kalau zaman sekarang. Hubungan gelap. Jadi waktu dia berhubungan digelapin gitu, nggak kelihatan. Bukan itu artinya hubungan gelap, nggak ketahuan bapaknya gitulah. Watahama ummahu bil fahisyah. Nah, sehingga mereka menuduh ibunya itu melakukan perbuatan zina gitu, ya. Siapa itu, ya? Yang ngerendahin serendah-rendahnya mana Isa? Wahumul Yahud, ya, yaitu Yahudi, ya. Nah, jadi ada dua nih. Jadi banyak pendapat, bisa disimpulin pendapat cuma dua. Ada yang ngangkat setinggi-tingginya, ada yang menghina serendah-rendahnya. Nah, keadaan seperti itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya nih yang ada dalam surat Ali Imran, ya. Wa bayanuhu, keterangan tersebut di atas. Wa bayanuhul mu'jizu, keterangan tersebut di atas itu tadi al-mu'jiz, yang sangat hebat, diterangkan oleh firman Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adama. Sungguhnya perumpamaan diciptakannya Nabi Isa di sisi Allah sama saja seperti diciptakannya Nabi Adam. Bahkan lebih ajaib gitu. Bahkan diciptakannya Adam lebih ajaib daripada diciptakannya Isa gitu, ya. Ya, jadi kalau Isa
dianggap ajaib oleh kelompok yang menyanjung-nyanjung Isa sehingga dianggap sebagai Tuhan, dengan alasan diciptakannya Isa itu ajaib gitu, sehingga dikatakan dia sebagai Tuhan. Kata Allah, ada lagi yang lebih ajaib lagi dari Isa, Adam. Adam kan lebih ajaib, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Nah, kalau kamu nganggap ada ibu nggak ada bapak ajaib sehingga kamu jadiin Tuhan, kenapa Adam kamu nggak jadiin Tuhan? Gitu. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Adam dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah menghendaki, langsung jadi gitulah. Ya, bukannya Allah bilang jadilah maka jadilah gitu. Kalau bilang jadilah maka jadilah, setiap kali Allah mau bikin harus baca mantra. Berbunyi apa? Kun, gitu. Bukan. Ya, artinya kun fayakun, jika Allah menghendaki langsung jadi. Enggak perlu harus mengucapkan kun. Al-haqqu min rabbik. Nah, inilah yang benar tuh. Yang benar kalau Isa itu adalah salah satu ciptaan Allah, sama aja seperti diciptakannya Adam. Ini yang benar. Bukannya Isa itu Tuhan. Fala takun minal mumtarin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Jangan ragu. Paman hajaka fihi, siapa orang yang hajaka berdebat. Nah, nanti ada sabab nuzulnya nih. Ada orang ngajak berdebat sama Nabi Muhammad tentang Isa, ya. Paman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah diterangin diciptakannya Nabi Isa seperti itu, seperti Adam, masih ada saja mereka yang ingin berdebat-debat gitu, ya. Nggak mau juga percaya, masih nyari-nyari alasan-alasan berdebat-debat. Maka Allah ngajarin kepada Nabi Muhammad, katakan kepadanya, ta'alau, mari sama-sama nad'u. Ini namanya mubahalah gitu. Ini di dalam Islam sumpah pocong nggak ada. Apa itu sumpah pocong? Kan kalau sumpah pocong itu judulnya dua kelompok masing-masing mempertahankan ya keyakinannya. Mana yang salah? Ayo kita sumpah pocong. Kira-kira begitu. Di dalam Islam nggak ada yang namanya sumpah pocong. Namanya mubahalah. Ayo kita mubahalah. Ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kalau yang salah siap ya menerima hukuman gitu. Nad'u abna'ana wa abna'akum, kita ajak anak kita, kelompok kita ajak. Orang mubahalah kan disaksiin tuh dari dua kelompok. Wa abna'akum nisa'ana nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil. Nah, kemudian kita berdoa sama Allah. Panaj'al laknatallah 'alal kadzibin. Nah, kita minta agar Allah turunin laknatnya sama orang yang bohong gitu. Berani enggak? Gitu. Mubahalah. Akhirnya mereka enggak berani. Ya. Mereka enggak berani. Yang menjanjung-nyanjung Isa dijadiin Tuhan sama orang muslim. Nah, mereka enggak berani mubahalah. Itu nanti ada sabab nuzulnya. Nah, itulah tadi keterangan Allah mengenai apa itu kekuasaan Allah menciptakan Nabi Isa tanpa bapak. Kalau itu dianggap suatu keajaiban yang menjadikan alasan Isa itu menjadi Tuhan atau anak Tuhan, nggak benar. Karena ada makhluk Allah yang lebih ajaib daripada Isa. Sababun nuzul. Nah, ini kita lihat sabab turunnya ayat inna masalah Isa. Sabab nuzul hadil ayah kama dzakarahul mufassirun, sebagaimana yang telah disebut oleh para mufassir gitu. Ulama maksudnya, ulama al-mufassirun menyebut annahu sesungguhnya lama qadima waktu nasara Najran, tatkala datang tamu itu, waktu tamu, datang tamu Nasara, ya, datang utusanlah, tamu utusan Kristen yang asal dari Najran, ya.
Najran itu adanya sebelah selatan Mekah, itu dekat Taif sono. Dulu orang sono banyak Kristen waktu zaman Nabi. Utusan-utusan Nasara Najran ke Madinah jumpa Nabi ilal Madinatil Munawwarah. Dakhalu ala Rasulillah. Mereka maksudnya masuk, mereka jumpa. Sengaja mau jumpa Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadaluhu, nah, mereka berdebat itu. Padahal kan nggak perlu diperdebatkan, sudah jelas ayatnya, kemarin udah ada itu ayatnya, udah jelas ayatnya udah jelas. Namun mereka masih belum menerima, tetap mereka anggap Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sehingga mereka mau berdebat sama Nabi. Fi amri Isa, tentang Isa, ya. Wa qalu Rasul, kata mereka kepada Rasul SAW, Nabi Muhammad, kata orang Kristen dari Najran, perwakilannya berkata, wahai Rasul, ya, nah maksudnya wahai Muhammad, malaka tastumu sahibana, kenapa kamu mencela teman kami gitu? Kenapa engkau wahai Muhammad mencela-cela teman kami gitu? Kan Nabi nggak paham apa maksudnya teman siapa yang saya cela. Kenapa kamu mencela teman kami? Ya, kata orang Kristen itu. Qala, kata Nabi, waman sahibukum, siapa yang kau maksud teman kamu yang saya cela itu? Oh, kata mereka, Isa. Isa itu teman kami, kamu cela-cela. Ya. Nah, kan Nabi Muhammad ingin tahu, yang maksudnya saya cela, apanya yang saya cela gitu. Qala Nabi, wa ma aqulu, mang aku bilang apa sama Isa sehingga engkau anggap saya mencela-cela Isa gitu. Mang saya bilang apa gitu ya. Oh, lu kata mereka, taqulu innahu abdun. Oh, kamu berkata kalau Isa itu hamba Allah. Oh, kamu bilang Isa itu hamba Allah, kan benar kan? Nah, itu dianggap celaan. Oh ya. Kalau kamu bilang Isa itu hamba Allah, berarti kamu mencela Isa itu. Gitu. Mencela nih. Kalau bilang hamba, mencela. Padahal Nabi hanya nyampein firman Allah kalau Isa itu hambanya, kan gitu. Dianggap Nabi itu mencela Isa. Ya. Qala ajallu innahu abdullah wa rasul. Qala Nabi, kata Nabi, ajal itu bukannya sampai ajal, bukan. Ajal itu artinya na'am gitu ya. Ya. Kata Nabi, na'am, benar kalau Isa itu memang hamba Allah. Kenapa engkau menganggap kalau saya bilang hamba Allah mencela? Memang benar kan? Isa itu memang benar kan hamba Allah, kau bilang kamu mencela? Dia itu hamba Allah, Rasul Allah. Bahkan wa kalimatuhu alqaha ila Azra Maryam al-Batul. Bahkan Isa itu adalah kalimatuhu, kalimatnya Allah. Tadi kan Allah ciptakan kun fayakun. Kalimatuhu artinya kalimatuhu, bahkan Isa itu adalah perintah Allah yang memang Allah berikan kepada Maryam. Maryam itu julukannya Azra. Azra itu perawan. Perintah Allah melalui Maryam yang perawan gitu. Ya, perawan artinya belum pernah disentuh sama orang laki. Al-Batul. Nah, julukan yang kedua, Maryam itu Batul. Batul itu orang yang inqata'a ila badalillah, orang yang putus, orang yang menjauhi. Orang yang menjauhi dari masyarakat, uzlah, hanya untuk ibadat sama Allah gitu. Nah, itu namanya Batul. Benar emang kata Nabi, emang Isa itu hamba Allah, Rasul Allah. Bahkan kalimatullah, iradat Allah, kehendak Allah melalui ibunya yang perawan, yang rajin beribadat. Melalui dialah aku ciptakan Isa itu gitu. Allah ciptakan Isa itu. Kalau diciptakan kan berarti hamba Allah. Benar kan? Faghadibu wasallallahu ya. Nabi jawab begitu, mereka bukannya menerima tapi mereka marah.
Ya. Mereka marah. Ya. Harusnya kan mereka nerima, tapi mereka apa? Marah. Nah, debatannya apa debatannya tuh? Ya gitu ya. Kan tadi kita berdebat-debat. Mereka ngeluarin dalil gitu. Yes. Kata mereka, hal ra'aita insanan qattu min ghairi abin? Wah, gitu ya. Saya mau tanya, kata mereka kepada Muhammad, apakah kamu pernah ngelihat ada manusia yang lahir tanpa bapak gitu? Emang ada manusia yang lahir tanpa bapak? Ya. Kita ini kan manusia lahir ada ibu ada bapak. Kalau memang ada orang lahir ada ibu nggak ada bapak, berarti bukan manusia gitu. Nah, menurut mereka ini argumen ini bisa menjatuhkan Muhammad ini. Oh, kata mereka, coba kamu pikir, ya, ada nggak manusia yang lahir tanpa bapak, ibunya doang, bapaknya nggak ada? Nah, pasti nanti Muhammad bilang, oh benar juga. Adakah manusia yang lahir tanpa bapak? Kotu gitu, kotu. Di mana aja yang namanya manusia nggak ada yang lahir tanpa bapak. Fa'in kunta shadiqan, ya, fa'arina mislahu. Nah, ya. Kata mereka, jika engkau benar, jika engkau Muhammad itu benar apa? Artinya benar bahwa Isa itu hamba Allah ya, seperti apa yang kamu katakan benar, walaupun dia tanpa bapak, tetap kamu mengatakan Isa itu hamba Allah gitu. Fa'arina mislahu. Coba kamu contohin siapa itu. Tuh kata mereka orang Kristen, jika engkau kukuh mengatakan Isa itu hamba Allah walaupun Isa itu tanpa bapak, coba kamu contohin siapa itu selain Isa gitu. Jadi mereka menentang Nabi Muhammad. Kalau kamu masih tetap mengatakan Isa itu hamba Allah, padahal Isa itu nggak ada bapaknya, makanya contohnya yang lain ada nggak? Gitu. Dia yakin banget nih Nabi Muhammad kalah. Yakin kalau Nabi Muhammad kalah berdebat gitu. Langsung Allah Ta'ala turunin ayat ini tuh. Wa anzalallahu hadzal ayata. Allah langsung turunin ayat ini. Kan tadi mereka itu mengatakan mana contohnya? Allah memberikan contoh yang bukan yang sama, yang lebih. Kan tadi dia minta contoh yang sama, Allah kasih contoh yang lebih ajaib. Allah bilang inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Oh ya, sungguhnya diciptakannya Isa di sisi Allah sama aja seperti diciptakannya Adam ya. Namanya kias. Kan kias itu menggunakan akal sehat ya. Kias kalau ada rukun-rukunnya kias ini, rukunnya 4. Ini kias ada macam-macam, ada kias musawi. Nah, kias musawi sama tuh. Kalau ada aulawi, aulawi itu mengiaskan yang lebih, ya, yang lebih. Hukumnya mengkonsumsi sabu-sabu, ya, sabu-sabu, nggak ada. Di Quran nggak ada ya. Kalau ini kan ada di Quran, nggak ada. Yang ada homer gitu, dikiasin lah sabu-sabu sama homer ya. Elatnya dilihat elatnya nih, apa elat, apa alasan kalau homer itu yang memang udah ada hukumnya, alasannya apa haram? Oh karena homer itu bisa jadi orang mabok gitu, orang hilang akal gitu. Baiklah, kalau memang begitu alasannya, lihat aja sabu-sabu, orang jadi hilang akal nggak? Oh ternyata kalau sabu-sabu bukan hanya mabok, bukan hanya hilang akal dia, ya, semuanya habis. Oh, ya. Anaknya habis, bininya habis, rumahnya habis. Oh berarti kan sabu-sabu lebih bahaya daripada homer. Nah itu tuh kias aulawi. Ya. Yang ada di Al-Quran ya. Ini Allah Ta'ala wala taqul lahuma upin, janganlah anak berkata dengan kata-kata
yang menyakiti perasaan kedua orang tua hukumnya haram. Ada orang nanya, kalau anak mukulin bapak gimana hukumnya? Kan nggak ada di Al-Quran gitu. Mukulin anak nggak ada di Quran. Kalau yang ada kan berkata dengan kata-kata kasar. Oh, dilihat kenapa kata-kata kasar haram anak sama bapak? Karena menyakiti, kan menyakiti alasannya. Nyakitin orang tua, menyakiti perasaan. Nah kalau mukul nyakitin nggak? Lebih-lebih. Oh, gitu. Nah itu naik kias aulawi. Nah demikian juga di sini dikiaskan dengan yang lebih aula gitu. Nah Isa Nabi Adam aja nggak ada bapak, nggak ada ibu. Masa iya kamu bilang tadi Isa tanpa bapak ajaib? Ya, gitu. Itu kan semuanya kudratullah. Kenapa Adam kamu nggak jadiin Tuhan? Ya. Kalau menurut logika kamu Adam itu lebih pantas gitu dijadiin Tuhan daripada siapa? Daripada Isa. Kenapa yang kamu jadiin Isa itu Tuhan? Adam kagak. Paman. Nah, kemudian di sini apa tulisan ini? Ya. Fa in kunta shadiqan fa arina mislah. Allah turun inna masalah Isa. Apa arti inna masalah Isa? Artinya begini. Wa ma'nal ayat. Inna sya'na Isa al-ajib. Sungguhnya kejadian Isa yang kamu bilang itu luar biasa. Fi khalqihi, saat diciptakannya, min ummin bila abin. Dari bapak ibu tanpa bapak. Itu kata Allah kasya'ni Adam fil qarabah. Sama aja seperti menciptakannya Adam yang sangat asing ya, yang sangat ajaib. Bal inna sya'na Adam a'jabu wa aqrab, bahkan diciptakan Adam lebih asing dan lebih ajaib. Faqad khalaqallahu ta'ala min ghairi abin ummin wala abin. Allah ciptakan kata Nabi Adam tanpa ibu dan bapak. Fa iza kuntum tastab'iduna an ayyazhara makhlukun biduni abin, gitu ya. Jika engkau kata Nabi, jika kalian nih tastab'idun ya. Artinya jika engkau menganggap jauh atau menganggap ajaib diciptakannya makhluk tanpa bapak gitu ya. Wa ja'altum Isa ibnan lillah, sehingga menjadikan penyebab kamu mengatakan Isa itu anak Allah gitu, karena sangat ajaibnya tadi tanpa bapak. Famaza taqulu fi amri Adam, apa yang kau katakan tentang diciptakannya Adam? Wa qad khuliqa min ghairi abin wala Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, ya. Kalau memang lantaran ajaibnya Isa tanpa bapak kamu jadikan Tuhan, Adam itu lebih ajaib daripada Adam gitu ya. Falaisa amru Isa bi'ajab bin amri Adam. Ya, tidaklah ya, keajaiban diciptakannya Nabi Isa melebihi gitu daripada keajaiban diciptakannya Adam. Bahkan Adam itu lebih ajaib. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Nah, ini ayat yang ada dalam surat Yasin gitu. Hadhil ayat ini yaitu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. La umrul haq, artinya demi itu. Laun ini demi kebenaran. Ayat ini hujjatun damighah. Wah, ayat ini adalah bukti itu. Bukti yang sangat jelas. Taksimu zahral batil, yang menghancurkan tuh, yang menghancurkan kebatilan gitu. Ayat ini bukti yang sangat nyata menghancurkan kebatilan. Apa itu kebatilan? Ya, kebatilan itulah Isa itu Tuhan, dikatakan Tuhan dengan alasan dia diciptakannya sangat ajaib gitu. Ya, ayat ini menghancurkan tuh kebatilan pendapat mereka. Namun udah diterangin begitu mereka masih tetap aja ya. Mereka itu masih tetap aja nggak mengakui kebenaran, tetap aja mereka menuhankan Isa. Oh ya.
Nah, jadi hadzal ajab min amrin nasara. Oh, jadi kita sekarang yang heran sama dia. Sumal ajab. Kemudian sangat sangat kita heran orang-orang Kristen itu. Annahum ya'taqiduna bi anna Isa ibnullah, ya. Masih saja menganggap kalau Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Ada yak tadi kalau memang Isa itu anak Tuhan seperti yang mereka yakini gitu, maka ayakuna lillahi sahibah. Kalau memang Tuhan Isa itu anak Tuhan, berarti ya Tuhan itu punya bini gitu ya. Ya gitu kan? Ya, ayakuna lillahi sahibatun. Kalau Isa itu anak Tuhan, berarti Tuhan itu punya sahibah, maksudnya istri. Li'annal walada la yakunu illa min liqa'i zaujain. Ya. Karena anak itu adanya pertemuan antara dua jenis kan gitu. Ya, jadi kalau memang Isa itu anak Tuhan, masih kamu juga nganggap anak Tuhan. Berarti kan Tuhan itu ada bininya gitu ya. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Nah, arti ini ta'alallah ya. Nah, ini ucapan kita nih, Allah Maha Suci. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci, uluwan kabira, terhadap apa yang mereka katakan itu ya. Wa huwal qail, dialah Allah yang berfirman, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk Isa gitu. Langit sama bumi aja yang nyiptain Allah. Anna yakunu lahu walad. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia nggak perlu ya, nggak perlu anak. Buat apa tuh anak? Langit sama bumi yang ciptain ya. Anna yakunu lahu walad, dari mana dia itu Allah pengen anak? Walam takun lahu sahibah. Allah nggak punya anak, Allah juga nggak punya bini gitu ya. Wa khalaqa kulla syai'. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dia yang menciptakan apa aja nggak perlu anak, nggak perlu bini, buat apaan ya. Wa huwa bikulli syai'in alim ya. Allah alim, maha mengetahui segala sesuatu. Baik, masih berkelanjutan argumen-argumen mematahkan ya. Mematahkan argumen yang mematahkan akidah mereka. Al ibnu yarisu sifati abihi. Yang namanya anak ya, yang namanya anak itu mewarisi sifat-sifat apanya? Bapak gitu. Yang namanya anak mewarisi sifat bapak ya. Gitu. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya kan Tuhan. Ini gitu. Ya. Kalau bapaknya Tuhan, ya anaknya Tuhan, bininya juga Tuhan. Ayam gitu kan, ayam bapaknya ayam, nyanya ayam, ya. Anaknya ayam, anaknya ayam. Nanti itu anak punya cucu, ya cucunya juga ayam juga kan maksudnya ini. Jadi banyak dong Tuhan. Suma kaifa yakunu Isa ibnan lillah. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana mungkin kalau Isa itu anak Tuhan? Wal ibnu la budda ayakhuza sifat, tapi yang namanya anak pasti sama sama apa? Sama bapaknya kan gitu. Ya. Baik, kalau memang anak itu sama dengan bapaknya begini, pakana Isa makhlukon mukawwanan min rahim imra'ah. Bagaimana mungkin Isa itu Tuhan? Ini. Isa itu diciptakan Allah dari rahimnya orang perempuan. Isa itu diciptakan dari rahimnya, sama seperti kita kan, keluarnya kita ini dari rahimnya perempuan, ibunya mungkin, iya kan? Masa iya Tuhan dia keluar dari rahim orang perempuan tuh mah. Suma kana yakulu. Kemudian Isa itu kan tadi katanya anak sama bapaknya. Kalau memang bapaknya makan, anaknya juga makan kan gitu. Minum, anaknya minum, sama-sama manusia gitu.
Kecuali manusia anaknya malaikat, lain dah. Bapaknya makan minum, anaknya nggak makan, malaikat. Memang ada malaikat. Ya, manusia ngelahirin malaikat. Dia makan, dia minum. Ya. Nabi Isa makan minum, bapaknya makan minum, nyaknya makan minum. Ya namu wa yata'alam, ya. Tidur, ya. Wa yata'alam. Kalau dicubit sakit enggak? Namanya manusia kalau dicubit apa? Sakit. Masa iya Tuhan kalau dicubit kesakitan? Tajri alaihil awaridu wal ahdath. Yang namanya sama-sama manusia, bapaknya manusia, ibunya manusia, anaknya manusia, segala macam kejadian yang dialami oleh manusia pasti dialami oleh Isa. Apa itu? Kalau orang makan minum berarti ngapain? Kalau orang makan minum berarti apa? Emang ada orang makan minum nggak pakai gitu? Masya Allah, Tuhan lagi kan gitu kan. Ya jadi itu artinya yang terjadi pada manusia pasti terjadi sama Isa karena dia manusia. Nah kalau Tuhan kan nggak begitu, masya itu al ilahu la yakulu wa la yashrabu gitu. Kalau Tuhan yang namanya Tuhan kagak makan kagak minum, ya. Nah kalau Tuhan makan minum bukan Tuhan, berarti kalau masih makan minum perlu tuh. Kalau dia nggak makan nggak minum mati gitu. Maka Tuhan nggak makan minum ya mati. Ya. Wala yuhdisu wala yanam. Kalau yang namanya Tuhan nggak hadas gitu. Kalau tadi kita bilang tuh. Ya. Yang namanya Tuhan nggak Ya. Bahkan layanam yang namanya Tuhan nggak tidur. Nah kalau dia tidur berantakan nih urusan. Ya. Ada supir gitu, nggak usah ditidur, dia ngantuk aja deh. Lagi di jalan tol gitu, lagi jalan tol bawahnya dia ngantuk, masya Allah. Ya. Ada tol apa tuh nih? Larang-larang nih. Kenapa? Oh akibat supirnya ngantuk. Dia ngantuk kayak tabrakan bawa mobil apalagi tidur. Ya. Ini planet-planet yang ngatur Allah. Nggak saling tabrakan, nggak la ya ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah kita balikin lagi sama Isa. Laukana Isa ibnan lillah, seandainya ya benar apa yang kau katakan kalau Isa itu anak Allah, kama za'amu seperti yang mereka katakan, la akhadha sifata abihi, ya. Niscaya dia itu sama seperti bapaknya. Kalau bapaknya Tuhan nggak makan minum, nggak makan nggak minum gitu bapaknya, maka Isa juga nggak makan minum gitu maksudnya. Kan kamu bilang Isa itu anak Tuhan, bapaknya Tuhan, ya. Yang namanya Tuhan nggak makan nggak minum, nggak buang air, nggak tidur. Tapi Isa kok makan minum membuang air, berarti lain dong. Berarti Isa itu bukan anak Tuhan. Wa sadaqallah, benarlah Allah dalam firman-Nya di ayat lain nih, bukan surat Ali Imran. Qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka berkata Tuhan itu punya anak katanya. Laqad ji'tum syai'an idda. Yang kamu ciptakan ini, yang kamu katakan sesuatu kemungkaran yang sangat azim, yang sangat besar, fadhi, yang sangat buruk gitu. Kamu katakan itu kemungkaran yang sangat buruk. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir langit itu hampir pecah. Langit aja yang nggak punya akal gitu. Langit, makhluk langit aja yang nggak punya akal, ketika mendengar orang mengatakan Isa itu Tuhan, langit aja hampir mau pecah. Tuh. Padahal langit kan nggak punya akal. Langit aja mau pecah. Tansakul ardu, demikian juga bumi dia hampir mau terbelah ketika mendengar kalau Isa itu dikatakan apa? Tuhan. Takhirul jibalu hadda, bahkan gunung
yang sangat kokoh, dia mau hampir hancur. Saking marahnya itu, ya. Saking marahnya, ya. Ketika mendengar ada kelompok manusia menuhankan siapa itu? Anda aulir rahmani waladatu. Saat mereka mengatakan Isa itu adalah Allah yang sifatnya Rahman punya anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayattakhidza walada. La ma yambagi lirrahman. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya pantas ya punya apa? Punya anak. Langit sama bumi aja yang enggak punya akal mau pecah. Saking marahnya sama kelompok manusia yang mengatakan kalau Isa itu apa? Anak. Kok kenapa kamu nggak marah? Kan udah jelas argumennya seperti itu, tapi mereka tetap aja nggak mau menerima kebenaran. Nah, jalan terakhir adalah yang tadi dikatakan apa tuh? Mubahalah, ya. Jalan terakhir adalah mubahalah. Ya. Dakwatun nasara ilal mubahalah. Nah, inilah yang nanti akan kita lanjutkan ya pengajian kita nanti tentang mubahalah ya. Jadi bukannya sumpah pocong ya, namanya apa? Mubahalah ya. Kalau kamu tidak juga mau ya, mengakui kebenaran Al-Qur'anul Karim ya, kata Nabi, ayo kita mubahalah ya. Disaksikan oleh jamaah kedua kelompok siapa yang benar, apakah Quran Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Muhammad atau yang dikatakan oleh mereka gitu ya. Ya, kalau seandainya kamu bersalah, kamu tidak benar, kamu harus nerima hukuman di dunia ini, Allah laknat gitu. Akhirnya mereka ngeri, nggak mau ya. Ini mubahalah tercatat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Fakul nad'u abna'ana wa abna'akum, tadi itu wa nisa'ana wa anfusakum ya. Kemudian panab tahil ya. Summa nabtahil panaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Baik, ada beberapa menit ya sebelum terbitnya matahari, dipersilakan bagi yang ingin mengomentari atau ingin bertanya. Ya. Kelahiran Nabi Isa disebutkan ada beberapa kelompok. Ya. Kalau diterjemahkan sekarang itu ada kepentingan politik. Nah, bolehkah Islam berpolitik? Ya. Karena mempengaruhi agama. Ya. Politik ada namanya as-siyasatu syar'iyyah gitu ya. Jadi politik adalah salah satu bagian dari Islam. Ya. Politik, makanya ada di dalam fikih itu namanya as-siyasatu syar'iyyah. Jadi baca fikih itu harusnya sampai tuntas gitu ya. Fikih sampai tuntas. Jadi ada ubudiyat gitu. Kemudian ada muamalat ya. Ya, nah termasuk muamalat adalah berpolitik ya, gitu. Ya, namanya siyasatus syariah, berpolitik. Nabi Muhammad sendiri berpolitik ya, gitu. Tapi politiknya politik Islam gitu, bukan politik ya. Apa itu? Nah, politiknya orang ini ya. Politiknya orang yang enggak benar. Ya. Jadi politiknya Islam itu adalah apa nih? Ya. Politik untuk kebenaran gitu politik. Ya. Ya. Jadi al-ghayah gitu, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Di antara politik Islam itu al-ghayah untuk mencapai tujuan, gitu. Kan politik gitu kan. Jadi untuk mencapai tujuan yang baik, wasailnya juga harus baik, gitu. Itu politik. Ya. Mencapai tujuan, nah yaitu harus kan tujuan itu bagus ya. Wasailnya juga harus apa? Harus bagus ya. Jadi kalau umpamanya
Yang penting tujuannya bagus, walaupun dengan cara yang tidak bagus boleh. Nah, itu bukan politik Islam namanya. Ya, kan politik itu mencapai tujuan kan. Nih, jadi ghayah tujuan bagus. Nah, wasailnya juga harus bagus. Jadi kalau wasailnya tidak bagus demi untuk mencapai tujuan yang bagus, nah itu bukan politik Islam, ya. Itulah namanya politik, ya. Jadi segala sesuatu pakai politik. Ente mau dagang aja juga supaya dagangan ente untung pakai politik kan. Tapi kan ada aturannya, ya gitu. Oh, yang penting untung, nah, walaupun dengan cara apa. Nah, itu udah bukan politik Islam tuh, ya. Apa aja pakai politik. Kata Nabi, at-tadbir, bukan kata Nabi, ini kata pepatah, at-tadbir nisful ma'isyah. Istri, ya kan, kalau laki ngasih uang belanja sama bini, itu tergantung dari bini gitu. Kalau bini pandai berpolitik gitu, politiknya bini apa? Mengatur tuh, ya. Ya, tuh pandainya istri mengatur uang belanja, ya, yang diberikan oleh si orang itu udah setengah kehidupan. Itu politik. Nah, di rumah tangga aja ada politik, ya, gitu, apalagi negara gitu kan, Jan. Jadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya apa? Politik, tapi mengikuti ajaran-ajaran Islam politiknya itu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara politik sama Islam, dunia sama Islam, nggak, semua mesti ada. Nah, yang ada kan istilahnya sekuler gitu. Kalau urusan politik, urusan dunia itu nggak usah agama ngatur-ngatur, karena sudah diatur oleh, nggak bisa itu. Islam itu semuanya, ya, dari mulai masalah yang sekecil-kecilnya sampai masalah yang sebesar-besarnya itu diatur oleh Islam. Nggak ada yang ditinggalin. Mana dari yang kecil? Dari mulai orang mau masuk ke WC, kan masalah yang kecil tuh. Masuk ke WC ada aturannya. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Habis masuk apa adab-adabnya. Setelahnya selesai ada adab-adab sampai yang sebesar-besarnya. Bagaimana memilih pemimpin, ya, gitu, ya. Bagaimana nanti kewajiban rakyat terhadap pemimpin, kewajiban pemimpin sama rakyat, gitu. Bagaimana pemimpin itu nanti dimakzulkan. Nah, itu semua ada. Makanya kalau baca fikih itu tuntas, ya. Ini baca fikih, ya, main air mulu. Akhirnya yang ngajar gurunya meninggal, ganti sama guru baru, ya, ganti baru, balik lagi. Jadi yang pantas sekuler itu agama Kristen. Terus terang nih, dia agama Kristen. Kan ada istilahnya revolusi Prancis itu, ya. Jadi ini Eropa nggak akan maju kalau, ya, urusan politik ini diatur sama gereja gitu. Nggak. Nah, itu pantas. Kalau kenapa Kristen tuh nggak ngatur politik, dia ngatur hanya akhlak aja. Ini sebetulnya kitab Injil itu bukan kitab hukum, dia hanya akhlak. Kalau ada orang nampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini akhlak yang diajarin tuh. Politik nggak ada itu. Makanya mereka itu politiknya nggak usah bawa-bawa politik. Agama dia itu, karena agama mereka nggak ngatur politik. Makanya ada istilahnya sekuler. Pantas tuh dia. Kalau kita mau semuanya ada, nggak perlu sekuler. Semua. Kalau kita mau menang, ya, politik Islam. Kalau mau menang, begitu. Itu politik. Jadi nggak ada yang dipisahkan kehidupan dari apa? Politik. Cuman politiknya orang perempuan tuh nggak boleh bohong, gitu ya. Nggak bilang udah habis nih, belanja udah habis, padahal duitnya masih ada. Itu politik tuh namanya. Nyatut, gitu. Nyatut, belanja sekian, catatnya lakinya sekian. Politik itu bukan politik Islam tuh. Baik, ya.
Sebelum kita baca zikr tauhid, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, taufik, hidayah. Allah Ta'ala pelihara diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita dimanapun berada dari segala macam musibah yang melanda kita bersama. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.